warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Wardina dengan NIM 2403050082. Pada kesempatan ini saya akan menganalisis video pembelajaran BIPA berdasarkan beberapa aspek, yaitu level BIPA, tujuan pembelajaran, keterampilan berbahasa, materi pelajaran, media, pendekatan pembelajaran, serta strategi dan gaya mengajar guru. Yang pertama itu, menurut analisis saya, pembelajaran dalam video tersebut termasuk BIPA 4 atau tingkat menengah. Hal ini terlihat dari kemampuan peserta didik yang sudah mampu memahami cerita rakyat Indonesia, menjawab pertanyaan dari guru, berdiskusi, dan menceritakan kembali isi cerita menggunakan bahasa Indonesia. Pada level ini, pembelajar tidak hanya mempelajari kosakata dasar, tetapi juga mulai memahami isi teks dan budaya Indonesia secara lebih mendalam. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam video ini adalah untuk mengenalkan cerita rakyat Indonesia pada pembelajar BIPA sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, pembelajaran ini bertujuan untuk memperkaya kosakata, melatih kemampuan berbicara, memahami isi cerita, serta mengenalkan nilai-nilai budaya, moral yang terdapat dalam cerita rakyat tersebut. Nah, yang ketiga, keterampilan berbahasa. Keterampilan yang utama dikembangkan dalam pembelajaran ini adalah keterampilan berbicara atau speaking. Peserta didik diminta untuk menceritakan kembali cerita rakyat yang telah dipelajari. Selain itu, terdapat juga keterampilan menyimak atau listening, karena peserta didik mendengarkan penjelasan guru dan tanggapan dari teman-teman mereka selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, yang keempat itu materi pelajaran. Materi yang digunakan adalah cerita rakyat Indonesia atau folklore. Beberapa cerita yang dibahas dalam video tersebut antara lain Malin Kundang, berasal dari Sumatera Barat, dan legenda Danau Toba dari Sumatera Utara. Nah, materi ini juga mencakup kosakata yang berkaitan dengan cerita rakyat seperti tokoh, latar tempat, dan nilai moral dalam cerita. Melalui materi ini, peserta didik tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tetapi juga mengenal budaya Indonesia. Nah, yang kelima, media pembelajaran. Media yang digunakan dalam pembelajaran ini meliputi buku Sahabatku Indonesia, peta Indonesia, gambar atau ilustrasi yang mendukung cerita, serta penjelasan dari guru langsung melalui Zoom. Penggunaan peta membantu peserta didik mengetahui asal daerah dari setiap pembelajaran dari setiap cerita rakyat, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan kontekstual. Nah, pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang digunakan adalah communicative approach atau pendekatan komunikatif. Pendekatan ini berfokus pada penggunaan bahasa untuk berkomunikasi secara nyata. Selain itu, pembelajaran juga menggunakan culture-based learning approach karena materi yang diajarkan berkaitan dengan budaya Indonesia melalui cerita rakyat dari berbagai daerah. Nah, yang ketujuh itu strategi dan gaya mengajar guru. Strategi yang digunakan guru antara lain mengaktifkan pengetahuan awal siswa dan menanyakan cerita rakyat yang sudah mereka ketahui, memberikan kosakata sebelum kegiatan bercerita, melakukan tanya jawab, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk
menyampaikan pendapat dan menceritakan kembali yang mereka pelajari sebelumnya. Mengajar guru bersifat student center, interaktif, komunikatif. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Kesimpulan, sebagai kesimpulan pembelajaran dalam video ini, termasuk BIPA level 4, fokus pada pengenalan cerita rakyat. Pembelajaran mengembangkan keterampilan berbicara, menyimak melalui pendekatan komunikatif dan berbasis budaya. Guru menggunakan berbagai strategi yang mendorong keaktifan siswa sehingga proses pembelajaran menjadi menarik dan efektif. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.